Geng. Jadi saya tuh heran Bang Imron. Di satu sisi pemerintah pengen meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi masyarakatnya lebih betah miskin. Karena kalau sudah naik derajatnya jadi orang sejahtera, nanti nggak dapat bantuan lagi. Makanya banyak yang ngomong, wis lah miskin tuh baik, biar dapat bansos, biar dapat BLT. Ada di sini BLT? Yang 600.000 ada? 300 sembako, beras, kebagian. Yang kebagian alhamdulillah, yang nggak kebagian ajang gelendeng. Apalagi ngontrok teng balai desa. Kenapa saya nggak kebagian? Masih mending ngontroknya tengku. Iki RT disalah-salahi. Melas banget iku RT nasibnya. Nyalahin RT. Nggak dapat bansos, nyalahin R. Kalau musim kerjaan begini, mengandalkan R. Ada yang kehilangan ayam, nyalahin R. Ada yang kehilangan motor, minta tanggung jawab R. Ada janda hamil, minta tanggung jawab R. Semoga RT panjang umur teh. Ada RT? Yang nggak kebagian bantuan jangan gelendang Bu, mohon maaf. Jangan gelendang, ngontrok marah-marah nggak boleh, mohon maaf Bu. Saya dengan anak-anak santri di Pondok Pesantren At-Tadhkir pernah mengkaji satu kitab karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, namanya kitab Ayyuhal Walad. Dalam kitab tersebut dinyatakan, kata Imam Ghazali, yang namanya pemberian dari sultan, pemberian dari pemerintah, jangankan kita meminta, jangankan kita ngontrok, baru toma mengharapkan pengen dikasih, kata Imam Ghazali, wahwa ifsaduddin, dia adalah perusak agama. Baru gini di hatinya, kedata beli kita ya, oh sudah merusak agama. Toma mengharap. Makanya mohon maaf Gus Kodri, mohon maaf, saya itu jangankan bantuan dari pemerintah, mengharap tidak, ceramah saja saya di sini, saya nggak mengharap dikasih amplop, enggak. Isinya aja suudon. Jujur saya katakan, Bah, siapa yang mengundang ceramah saya siap datang. Yang penting sehat badannya, jadwal tidak bentrok, dan catat, dimanapun saya ceramah, saya tidak pernah mengharap dikasih amplop, tidak pernah mengharap dikasih duit, tidak pernah berharap dikasih berkat. Kenapa? Saya sudah ngaji kitabnya, sudah tahu dalilnya, sudah tahu hukumnya. Yang namanya berharap itu dosa, mata merusak agama. Makanya kenapa saya nggak berharap? Nggak mesti berharap, haram hukumnya berharap. Makanya di sini saya nggak berharap, dosa-dosa berharap. Kenapa saya nggak berharap? Karena nggak diharapkan juga itu sudah pasti. Omongan yakin rakyatnya sejahtera semuanya. Penyebab kenapa kemiskinan terus bertambah, penyebab kenapa kefakiran terus bertambah, karena banyak sekali kebohongan di negara kita. Kebohongan kolektif, kebohongan berjamaah. Lihat dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Ibrahim bin Ismail mengatakan, al-kidbu yurisul fakro, kebohongan akan mengakibatkan kefakiran, kemiskinan. Semakin banyak bohong akan semakin miskin hidupnya. Tapi siapa yang jujur, rezekinya tambah subur, hidupnya tambah makmur. Mudah-mudahan cuy, jangan banyak berbohong. Amin ya robbal. Masih semangat? Masih kuat? Coba saya miss call suaranya. Kalau saya bilang hadirin, ibu bapak jawab hadirat, oke? Coba jawab hadirin. Hadirat.
muslimin, mukminin, syakirin. Ini syakiran. Apalagi ning guri ana sing jawab sakarat. Dulu sakarat, syakirat. Ulangi, syakirin, sobirin, samiin, samiat, baca samiot. Ulangi, samiin, solihin, sodiqin, sobirin, sobirat, mairin, maerot. Dan serut weru maerot. Jangan-jangan pasien ya. Sing ngaku umat Islam akeh tapi sing istiqomah dalam ibadah iku langka, sulit ditemui. Kebanyakan ibadahnya itu ya nggak istiqomah, kadang coba saya cek nih, contoh kecil saja nih, contoh ngacung ada nggak di sini? Masya, padahal Nabi sudah jelas mengatakan dalam hadisnya, man wadaba ala sholawatil khamsi jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu rak'atan kataballahu lahu biha bara'ataini bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Barang siapa yang mendawamkan sholat berjamaah 40 hari 40 malam tak ketinggalan 1 rakaat pun, maka Allah akan membebaskannya dari 2 sifat. Yang pertama bebas dari sifat munafik, yang kedua bebas dari neraka. Ya aja amin amin baik. Si Andin, si Elsa hamilnya sama si Ricky apa sama si Dino? Hah? Hafal? Ya itu sih sinetron kesukaan ibu-ibu yang suka nonton istri saya. Kalau saya hanya nemenin. Astagfirullahaladzim. Sudah berjamaah. Biasanya istiqomah sulit, kata Nabi, mencari orang yang istiqomah itu sulit. Makanya guru kita Hadratus Syekh Pangersa Baos, Masya Allah, beliau istiqomah salat berjamaah awal waktu, nggak pernah ketinggalan. 10 menit sebelum azan sudah duduk di atas sajadah tawajuh, intidharus sholat, menunggu waktu sholat, sudah punya wudhu dengan sholat terus-terusan. Masya Allah. Makanya Pangersa Abah Hawas selalu memesankan kepada murid-muridnya, punya wudhu, jangan keluar dari toilet kecuali dalam keadaan punya wudhu. Seperti Rasulullah itu bukan nggak suka batal wudhu, batal mah suka, tapi Rasul itu kalau batal wudhu lagi, batal batal. Ayo kita mah sebaliknya, wudhu baru selesai wudhu udah kentut lagi. Nggak apa-apa, kentut sih kentut, tapi habis kentut wudhu lagi. Lihat dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ada seorang syekh, beliau semalaman terkena penyakit mencret sampai 17 kali ke WC, ya 17 kali wudhu. Kalau kita mencret, jangankan wudhunya, sholatnya berhenti. A'udzubillahimin. Suka kentut? Ibu-ibu suka kentut? Bila sautin, tanpa suara tapi bau. Yang kedua ada kentut yang bahasa disebut pusaun. Apa itu? Kentut bisautin khafifin, suaranya lembut.
Nah yang ketiga ada kentut yang bahasa Arabnya disebut durrotun. Durrotun mah kentut bisautin syadidin, suaranya keras. Nah biasanya yang perawan-perawan kentutnya nggak bunyi, apalagi kalau deket pacarnya. Wakuncar waktu kunjung pacar, duduk pengen kentut mules ditahan, anggaresol berpek kaluhur. Pengalaman. Beda dengan yang sudah punya anak 4 nggak pengen kentut juga. Mah ini bapak ngasih dot, ya boleh istrinya sama, pak mama juga punya dot. Masya Allah.